Kerajaan-kerajaan tradisional Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan siapapun Anda, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Jessica Febrianti Manalu. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 3243121029. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan tradisional Afrika, di mana tugas ini adalah tugas untuk melengkapi mata kuliah sejarah Afrika yang diampu oleh Bapak ABD Haris Nasution, SPD MSI. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Nah, kerajaan-kerajaan tradisional Afrika. Afrika merupakan salah satu benua yang memiliki sejarah yang panjang tentang perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia. Jauh sebelum masa kolonialisme Eropa, berbagai kerajaan tradisional telah berdiri di wilayah ini, membentuk sistem sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Kerajaan-kerajaan tersebut muncul karena faktor geografis, sumber daya alam, dan aktivitas perdagangan yang berkembang di berbagai kawasan. Nah, menurut Kurniawan 2020, peradaban Afrika terbentuk dari interaksi antar wilayah yang menciptakan jalur ekonomi, pertukaran budaya, serta sistem kekuasaan lokal yang kuat. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan tradisional Afrika dapat dibagi ke dalam 3 kategori yang akan kita bahas di video ini, yaitu mengenai kerajaan dagang Afrika, kemudian kerajaan hutan Afrika, dan kemudian kerajaan daerah hujan tropis Afrika Barat. Nah, selain kerajaan Mesir, Afrika juga memiliki peradaban asli seperti kerajaan Benin yang terletak di daerah Nigeria. Kerajaan ini muncul pada 15 dan terus bertahan sampai dengan abad 19, di mana menurut Dr. Onwonwudike, kerajaan Benin merupakan contoh terbaik dari kerajaan rimba Afrika yang timbul dan berkembang terlepas dari pengaruh Arab dan Eropa. Rajanya biasa disebut Oba, merupakan wakil semua dewa Benin yang pengejawantahan dewa. Bila orang tidak percaya akan kekuasaannya, maka akan dihukum mati. Nah, komoditi yang diperdagangkan di kerajaan ini adalah senjata, alat pertanian, ukiran kayu, bahan makanan yang terdiri dari ubi rambat, kedal kering dan merica, kemudian gading, minyak palm, budak belian, dan hasil karya seni, di mana mata uangnya itu berupa cangkang kerang, cincin logam atau manila. Dan karya seni yang dihasilkan terkenal karena keindahan dan kehalusannya. Nah, barang-barang yang dihasilkan terbuat dari perunggu, gading, kayu, besi, dan tanah liat, di mana benda-benda itu umumnya dibuat atas perintah Oba untuk memperingati peristiwa-peristiwa dan orang-orang penting dalam masyarakat. Ini sumbernya itu dari buku Bapak Dosen Pengampu saya sendiri yang dibuat itu diterbitkan pada tahun 2019. Nah, langsung kita ke pembahasannya, yaitu mengenai kerajaan dagang Afrika. Kerajaan dagang Afrika ini tumbuh dan berkembang karena letak geografis yang strategis pada jalur perdagangan internasional, terutama di kawasan Afrika Barat dan Timur. Sumber daya alam yang melimpah seperti emas, garam, dan gading menjadi faktor utama yang mendorong munculnya pusat-pusat kekuasaan baru, di mana kemakmuran Afrika Barat pada masa lampau tidak terlepas dari kontrol kerajaan terhadap arus perdagangan dan sistem perpajakan yang terorganisir. Nah, salah satu kerajaan dagang yang paling terkenal adalah kerajaan Ghana, yang berdiri pada sekitar abad ke-8 Masehi dan mencapai kejayaan pada abad ke-11 Masehi. Nah, letaknya di antara sungai Senegal dan Niger yang menjadikannya penghubung penting antara pedagang dari Afrika Utara dan wilayah pedalaman. Ghana ini dikenal sebagai negeri emas. Asal kalian tahu, di sini kudanya itu dibuat kayak ada perak gitu, kayak punya perak langsung. Ada lagi kayak hewan-hewan itu ada yang memakai gelang-gelang emas. Sekelas hewan saja ada yang pakai gelang emas di sini. Itulah makanya
Negara ini disebut sebagai negara. Ghana ini disebut sebagai tambang emas atau wilayah emas atau negeri emas, teman-teman. Nah, karena kekayaannya itu bersumber dari emas semuanya. Nah, setelah Ghana ini mengalami kemunduran, muncullah Kerajaan Mali pada abad ke-13 Masehi yang menggantikan perannya. Nah, Mali ini mencapai masa keemasan di bawah pemerintahan Mansa Musa, seorang raja yang dikenal di seluruh dunia Islam karena kekayaannya yang luar biasa. Menurut Surya Dinata, yaitu pada tahun 2022, perjalanan Haji Mansa Musa ke Mekah tidak hanya menunjukkan kemakmuran Mali, tetapi juga memperkenalkan Afrika sebagai wilayah yang memiliki peradaban tinggi. Kota Timbuktu dan Gao menjadi pusat pendidikan dan perdagangan yang ramai, serta menjadi tempat berdirinya lembaga-lembaga Islam yang berpengaruh. Setelah Mali, kerajaan Songhai muncul sebagai kekuatan dominan di Afrika Barat. Songhai ini berhasil menguasai jalur perdagangan Sungai Niger dan membangun sistem pemerintahan yang efisien. Songhai menjadi simbol kekuatan politik dan ekonomi Afrika prakolonial yang membuktikan bahwa Afrika telah memiliki struktur negara dan administrasi modern sebelum kedatangan bangsa Eropa. Kemudian kita akan membahas yang kedua, Kerajaan Hutan Afrika. Nah, wilayah hutan di Afrika, terutama di Afrika Tengah dan sebagian Afrika Barat, menjadi tempat berkembangnya kerajaan-kerajaan dengan karakter budaya yang khas. Daerah yang ditutupi vegetasi lebat, curah hujan tinggi, dan sumber daya alam yang kaya menjadikan masyarakatnya bergantung pada pertanian, pemburuan, dan kerajinan. Masyarakat di kawasan hutan membentuk kerajaan berdasarkan kekerabatan dan adat yang kuat, serta mempercayai legitimasi spiritual raja sebagai pemimpin politik dan keagamaan. Nah, salah satu kerajaan yang terletak di kawasan hutan adalah Kerajaan Benin, yang berdiri sejak abad ke-13 Masehi di wilayah yang sekarang menjadi bagian selatan Nigeria. Benin dikenal karena kemajuan seni dan teknologi perunggunya. Patung dan ukiran logam yang dihasilkan menggambarkan kehidupan istana dan ritual kerajaan itu pada tulisan Kurniawan itu pada tahun 2020 diterbitkannya, di mana kerajaan Benin dipimpin oleh seorang raja yang disebut Oba yang memiliki kekuasaan besar baik secara politik maupun religius. Kota Benin ini dikelilingi oleh dinding dan parit besar sebagai sistem pertahanan sekaligus simbol kemakmuran kerajaan. Nah, selain Benin, Kerajaan Oyo juga merupakan kerajaan penting di wilayah hutan. Oyo ini didirikan oleh bangsa Yoruba dan berkembang pada abad ke-17 secara pesat hingga abad ke-19 Masehi. Nah, menurut Putra yang diterbitkan pada tahun 2023, Kerajaan Oyo ini dikenal karena militernya yang kuat, kemudian khususnya pasukan berkudanya, serta sistem pemerintahan yang melibatkan lembaga penasihat istana bernama Oyomesi, di mana ekonomi kerajaan ini bertumpu pada pertanian, perdagangan hasil hutan, dan diplomasi antar kerajaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kerajaan hutan di Afrika itu memiliki sistem sosial yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi alam sekitarnya. Oke, kita lanjut ke C, yaitu kerajaan daerah hutan tropis di Afrika Barat. Nah, kerajaan-kerajaan di daerah hutan tropis Afrika Barat berkembang di wilayah dengan iklim lembab dan tanah yang subur. Kondisi alam yang mendukung kemungkinan tumbuhnya pertanian dan perdagangan yang maju. Masyarakat di kawasan ini membangun kerajaan dengan struktur pemerintahan yang kuat dan berlandaskan simbolisme budaya yang tinggi. Kerajaan Ashanti adalah salah satu kerajaan besar di wilayah ini. Itu berdiri pada abad ke-19 di Ghana. Ashanti ini terkenal karena kemampuannya mengelola perdagangan emas yang melimpah. Sistem pemerintahan Ashanti sangat teratur dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang disebut Asantehene.
Simbol persatuan rakyat Ashanti adalah Golden Stool atau bangku emas yang dianggap suci dan melambangkan jiwa bangsa Ashanti. Nah, selain sebagai simbol politik, bangku emas juga menjadi pusat keagamaan yang menjaga keharmonisan kerajaan. Kerajaan lain yang berkembang di daerah hutan tropis Afrika Barat adalah Kerajaan Dahomey, yang berdiri itu pada abad ke-17 di wilayah yang kini disebut sebagai Republik Benin. Dahomey dikenal karena struktur militernya yang kuat dan keberadaan pasukan perempuan yang disebut Amazon Dahomey. Menurut Surya Dinata, yaitu pada tahun 2022, pasukan ini menjadi salah satu kekuatan elit yang melindungi kerajaan dari serangan musuh. Dahomey juga dikenal sebagai kerajaan yang menjalin hubungan dagang dengan bangsa Eropa yang memperdagangkan hasil hutan, minyak kelapa, dan budak sebagai komoditas utama. Kerajaan-kerajaan di daerah hutan tropis ini memperlihatkan kemampuan adaptasi masyarakat Afrika terhadap lingkungan tropis yang lembab. Mereka mampu membangun sistem pemerintahan yang kuat, ekonomi yang mandiri, dan budaya yang kaya simbolisme. Meski kemudian banyak kerajaan yang mengalami kemunduran akibat kolonialisme, nilai-nilai sosial dan struktur budaya yang mereka miliki tetap menjadi warisan penting dalam sejarah Afrika. Demikian penjelasan saya mengenai topik ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.